Di dunia kita bisa meraih berkah, di akhir hayat kita bisa meraih husnul khotimah. Rasanya tidak ada yang tidak ingin meraih dua perkara penting ini. Sekali lagi, di dunia ketika kita hidup bisa menggapai berkah, dan di akhir hayat kita bisa meraih husnul khotimah, impian orang yang beriman. Toyib, saudaraku sekalian, perindu surga, pecinta ilmu. Berkah itu akan datang manakala seorang mukmin sungguh-sungguh memperbaiki dirinya dengan amalan-amalan yang dicintai Allah. Jadi berkah tidak datang dengan sendirinya, tapi ada sebuah proses yang luar biasa yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita menyegarkan ingatan kita kembali, kita kaji kembali, kemudian kita akan aktualisasikan, kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Baik. Setiap manusia ingin dalam kehidupannya dapat meraup keberkahan. Cuman sayang kadang manusia itu salah memaknai berkah. Berkah dalam hidup sesungguhnya tidak sekedar rezeki yang berlimpah atau terpenuhinya semua kebutuhan, tetapi namun yang paling utama adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana bisa berkah, hidupnya kayaknya begitu-begitu saja, ukurannya tidak demikian. Walaupun tidak salah ketika seorang berkata ini tanda orang dapat berkah, urusannya mudah, dia punya rumah yang megah, mobil yang mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Nggak salah, sepanjang dia mendapatkannya dengan jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Tapi sesungguhnya semakin bertambah kebaikan demi kebaikannya. Bagi seorang muslim sesungguhnya 3 perkara. Bertambah kebaikan urusan tauhidnya. Tauhidnya makin kuat, akidahnya makin mantap, lurus dan benar, hanif. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadahnya istiqomah, berkah buat dia. Karena tidak sedikit orang diberikan anugerah Allah meninggalkan ibadah. Dan ada yang mengatakan, apa yang dia katakan? Itu orang tidak sholat, tidak beribadah, tapi urusannya mudah, bisnisnya lancar. Ingat, ada porsi tersendiri. Itu yang disebut istidraj atau azab yang ditangguhkan. Jadi seorang dikatakan berkah ketika ibadahnya semakin meningkat atau istiqomah. Dan yang ketiga, akhlaknya semakin mulia. Itulah barokah. 3 perkara yang mesti kita genggam. Akidah yang kuat, ibadah yang istiqomah, dan akhlak yang mulia. Itulah berkah yang sesungguhnya. Adapun sebagai makhluk yang tidak lepas dari kebutuhan dan keinginan, sah-sah saja ditambahkan berkahnya, yaitu kemudahan urusan duniawi. Bahkan kita boleh menjadi manusia kaya asal dermawan. Dan itu yang disebutkan Rasul, boleh ngiri pada 2 golongan. Satu kepada orang kaya yang dermawan, dengan hartanya bermanfaat. Kita boleh punya keinginan seperti itu. Baru ingin saja sudah dicatat pahalanya tuh. Ingin kaya menjadi dermawan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau menjadi seorang yang ahli ilmu. Melihat seorang punya ilmu, kita ingin seperti dia dan mengamalkan ilmunya. Itulah 2 perkara yang kita boleh iri. Enggak yang lainnya. 2 perkara itu boleh. Dan jangan mengatakan seseorang ketika diuji dengan harta berlimpah tidak ibadah, kemudian kita doakan keburukan. Enggak boleh. Boleh jadi sekarang dia belum taat, masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Siapa tahu besok dia bertaubat. Maka yang terbaik bagi kita menebar doa, mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Bahkan sekalipun Fulan bin Fulan itu bukan seorang muslim, kalau dia masih hidup, kita kenal dia, boleh kita mendoakan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah. Yang tidak boleh itu kalau seorang non-muslim sudah meninggal dunia, kita tidak boleh mendoakan ampunan untuknya. Ada kajian tersendiri tentang hal itu. Lain orang beriman sesama orang beriman, mendoakan ketika hidup dan ketika telah tiada. Hidup ataupun sudah tidak ada, meninggal dunia, orang muslim tetap mendoakan saudaranya. Nah, ini penting. Kemudian saudaraku, penduduk surga pecinta ilmu,
hal yang mesti kita yakini dan kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan 4 hal dalam kehidupan manusia. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah tuliskan 4 perkara. 1 hidupnya, 2 matinya, 3 musibah-musibah yang dialami dalam kehidupannya, dan yang keempat adalah rizkinya. Tidak akan keluar dari 4 hal ini. 1 hidup, 2 mati, 3 musibah, 4 rizki. Kita pasti mengalami. Hidup tengah kita jalani, mati belum yang sesungguhnya, kecuali ketika kita tidur yang kita tidak sadar waktu itu. Kemudian musibah sudah datang silih berganti, apalagi sekarang masih masa pandemi. Kemudian yang keempat, rizki. Yakinlah ketika masih menjadi milik rizki seseorang, rizki itu akan Allah berikan, dan itu wilayah keimanan. Apa hubungan dengan tema berkah ini? Ya, ada ikhtiar yang mesti kita sempurnakan agar rizki yang kita miliki diberkahi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Baik. Namun, saudaraku sekalian, walaupun sudah ada jatah rizki seseorang, kan kita nggak tahu jatah rizki kita tuh. Hendaklah manusia melakukan ikhtiar, yaitu manusia memiliki ruang untuk meraih apa yang dicita-citakan di saat hidupnya, yaitu bisa menggapai berkah dan di akhir hayatnya meraih husnul khotimah. Dan inilah yang menjadi harapan kita semua, puncak harapan seorang mukmin di akhir hayatnya itu husnul khotimah. Kata husnul khotimah itu ada kajian tersendiri, tetapi perlu saya mengingatkan, kata husnul khotimah itu adalah untuk orang yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal dunia, tidak kita katakan lagi semoga husnul khotimah. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Dan semoga dimasukkan ke dalam surga. Itu doa. Jadi kata semoga berlaku bagi yang masih hidup. Contohnya hari inilah kita mengatakan dalam sebuah doa, ya Allah, jadikanlah kami semua kelak di akhir hayat termasuk orang-orang yang meraih gelar husnul khotimah. Itu boleh karena kita masih hidup. Baik. Berkah akan datang manakala seorang mukmin bersungguh-sungguh memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi ada amalan-amalan yang kita akan lakukan, insya Allah kita bisa meraih berkah dan juga di akhir hayat husnul khotimah. Amalan-amalan itu tentunya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis yang kita dapatkan dari pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingin dapat berkah, istighfar dan bertaubat. Kedua, beriman dan bertakwa. Ketiga, beribadah sepenuhnya kepada Allah lewat doa. Kemudian, yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, silaturahim. Yang keenam, berinfak di jalan Allah. Yang ketujuh, mengiringi haji dengan ibadah umrah. Kemudian kedelapan, memberi nafkah kepada penuntut ilmu syar'i. Beri orang untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian 9, menolong orang-orang yang lemah yang ada terutama di sekitar lingkungan kita. Dan yang terakhir 10, dengan cara berhijrah di jalan Allah, tinggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin kita belum hijrah, masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, namanya belum hijrah itu. Seorang berdoa mengangkat tangannya, tapi yang dimakan haram, yang dipakai haram, yang diminum haram, tentu ruang doanya akan terhambat. Semoga kita senantiasa semangat untuk semakin memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu gabungan di tema ini, husnul khotimah. Di dunia diberkahi Allah dalam hidupnya, bisa berbagi, menangguh amal soleh, mendulang pahala yang besar. Di akhir hayat dia raih gelar husnul khotimah, gelar terindah itu, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua larangan Allah yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terlihat tanda-tanda husnul khotimah. Jadi dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dia tinggalkan maksiat dan dosa, dia bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat.
Kemudian dia bersemangat untuk membangun amal soleh, menebar kebaikan, hingga akhirnya dia betul-betul meninggal dengan husnul khotimah. Bagaimana caranya kita meraih husnul khotimah? Banyak jalan menuju husnul khotimah. Untuk meraih husnul khotimah, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Istiqomah, komitmen, resisten, continue. Bukan sekarang semangat, besok malas. Harus komitmen, resisten, continue. Yang kedua, berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Manusia itu punya potensi berbuat salah. Terus kita memperbaiki diri. Jangan merasa kita paling baik. Orang masih maksiat, tebar kebaikan untuknya. Hari ini dia maksiat, siapa tahu besok dia bertaubat. Nggak ada yang akhir kehidupan seorang kita ketahui. Maka lakukan kebaikan untuk orang lain dengan cara perbaiki diri dulu. Kata orang Arab, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, maka orang akan jadi baik karena dirimu. Jadi kita perbaiki dulu kita. Jangan seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Kata Bang Haji. Itu dia. Kemudian yang ketiga, berusaha terus senantiasa berzikir kepada Allah, banyak berzikir. Itu perlu pembiasaan, perlu latihan. Jangan lepas lidah dari zikir. Semoga menginspirasi langkah kita. Zikir kan ingat Allah, nanti ingat kewajiban kita, merasa diawasi Allah, insya Allah bebas dari maksiat dan dosa. Dan yang keempat, senantiasa berdoa pada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan yang kelima, mengerjakan amal salih dengan landasan ilmu dan ikhlas. Semoga rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita diberkahi Allah dan menjadi jalan untuk membangun amal soleh di akhir hayat kita ya. Kita berpulang ke rahmatullah dengan gelar husnul khotimah. Amin ya robbal alamin.